Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sa'idul haqi wa la hisama wa huwa samiul alim. Sadaqallahul azim. Kami hormati Ustazah Hasan Uswah Hasanah. Mau Ustaz saya baru yang keberapa ya? Ada beberapa kali. Udah sering kali. Saya nggak tertinggalnya. Yang kami hormati Ustazah Uswah Hasanah. Ini Ibu Ketua Wakil Kadang-Kadang. Ini Ibu Jamaah Kajian Muslimah Sunnah yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari pada pagi dan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Talabul Ilmi dari seorang muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Mudah-mudahan angka dan niat baik itu menuju Allah ini senantiasa Allah merahmati kita semua. Paruta salam dan salawat kita sanjungkan kepada insan paripurna Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Begitu juga kepada para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin. Ibu, bahwa pagi hari ini kami susunan acaranya yaitu pembukaan, kedua lagi pembacaan suci Al-Quran. Bacaan suci Al-Quran oleh Ibu Nur Baidah dengan Sari Kerawat Ibu Dias. Untuk mengawali kajian ini, marilah kita sama-sama membaca pembuka taklim dengan baca basmalah dan dilanjutkan dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad alaina hikmatan anzil alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat datang Ibu Ketua. Ibu saja nih ketuanya. Ibu baru mendarat. Kuncinya saja. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Zubaidah kepada Ibu untuk kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengajak siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan. Dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikukan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikunya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan kalam ilahi yang telah dibawakan oleh Ibu Beda dengan Sari Tawa Ibu. Semoga Allah merahmati bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Amin. Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Uswatun Hasanah. Mohon maaf, saya orang baru. Baru apa itu? Baru saja kami silakan. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan wa salamatan wa hiya tahiyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ciri-ciri ibu kamus itu semangat. Terus ciri-ciri khasnya selalu pakai DC ya. Luar biasa. Kompak selalu ya. Jadi enak ya tadi dulu gitu. Masya Allah. Tinggi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kajian Muslimah Asyhada Amin yang baru mendarat, Bu Dia dan segenap jajarannya. Mohon maaf belum hafal namanya satu-satu. Juga ibu-ibu semua, orang tua saya, guru-guru saya, guru kehidupan tentunya ya, kita saling belajar insyaallah. Ya insyaallah kita semua semoga mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Di antara nikmat yang paling tinggi yang selalu kita nantikan adalah nikmat iman, hingga Allah tetapkan keimanan ini dalam dada kita hingga akhirnya di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jasadnya, fisiknya sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sakit-sakit dikit, sakit pinggang, sakit kaki, kalau datang ke kampus hilang nggak sakitnya? Hilang. Apalagi sakit hati, nah lupa tuh, ya kan? Apalagi sakit ruh, ya, insya Allah hilang dengan sama-sama mengkaji dalam kajian muslimah. Ya, insya Allah istiqomah ibu semua setiap pekan ya selalu. Alhamdulillah. Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ya, yang cara ini kita akan melanjutkan kajian kita lanjutan tentang makna syahadatain ya. Apa Bu? Makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat bagian selanjutnya ya, bagian ketiga lanjutan. Sebelum kita bahas, tadi kan udah tanya kabar ini ya, kabar ibu. Lalu kalau kita alhamdulillah sehat, sekarang pertanyaannya, apa kabar iman kita hari ini? Alhamdulillah. Ini saya punya jawaban ya Bu ya, semangat jangan tuh. Kalau saya tanya apa kabar iman kita hari ini, insya Allah terus menyala.
Allahu Akbar gitu ya. Bisa ya? Nenek-nenek mah biasanya lebih semangat daripada anak-anak ya. Apa kabar iman kita hari ini? Masya Allah, terus menyala. Allahu Akbar. Insya Allah ya, terus menyala ya Bu ya. Jangan kompor mulu yang menyala, ini imannya juga harus nyala terus ya. Salah satunya kita hadir dalam kajian-kajian keislaman. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bercermin tentu tokoh teladan utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang hidup sezaman di sekitarnya, para generasi sahabat. Jika Nabi dan para sahabat sudah membuktikan bagaimana keimanan mereka kepada Allah, insya Allah kita juga berproses menuju itu. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dialah Abdurrahman bin Auf. Kenal nggak Bu? Enggak ya, kenalan tuh juga ya. Jangan Abu Bakar baru ya Umar ya. Sekali-kali kenalan sama sahabat yang lain. Sahabat Nabi banyak. Jangan dianggap sahabat Nabi itu jenggotan semua, enggak ya. Yang anak muda juga banyak. Yang golongan anak-anak juga banyak. Ya. Salah satunya Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan saudagar, kaya ya, orang yang di antara urutan orang paling kaya pada masa itu ya. Suatu hari beliau pernah pulang berdagang, memang hobinya berdagang Bu. Ada yang hobi dagang Bu? Banyak ya, kita semua hobi, kalau nggak dagang belanja, nah itu baru hobi kita ya. Hobinya berdagang. Suatu hari beliau pulang berdagang dari Yaman, membawa keuntungan dagang itu hingga 700 ekor unta. Masya Allah. Untungnya Bu, 700 ekor unta, sampai bingung bawanya gimana itu unta jalan beriringan gitu ya. Nah, tapi seluruh harta hasil dagangannya tadi diinfakkan semuanya untuk berdakwah di jalan Allah, untuk kebutuhan umat Islam. Masya ini satu dari sekelumit kisah-kisah, kalau kita bahas nggak cukup Bu, sampai akhir ayat mungkin nggak cukup juga ya. Kalau kita bahas bagaimana cerminan kehidupan sahabat Nabi membuktikan keimanannya di hadapan Allah, salah satunya Abdurrahman bin Auf membuktikannya dengan harta. Apa semuanya begitu? Tidak. Nggak semua sahabat Nabi kaya, enggak. Ada juga yang pas-pasan juga ada ya. Pas pengen ini bisa, pas pengen beli ini bisa. Ya, pas-pasan ya, berkecukupan, menengah ke bawah ada. Maka di antara sahabat Nabi juga ada di antaranya yang membuktikan keimanannya dengan jasadnya. Gak bisa dengan harta membuktikan keimanannya dengan fisiknya, dengan jasadnya, dengan tenaganya. Dan itu juga salah satunya adalah Talhah bin Ubaidillah. Udah kenal belum? Belum juga. Memang kita perlu ada kajian sirah juga ya. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Nabi yang seringkali ikut peperangan. Salah satunya adalah perang Uhud. Nah, pada saat perang Uhud itu di akhir kencah peperangan ya, kita mungkin pernah dengar kisah perang Uhud ya Bu ya. Nyaris umat Islam itu mendapatkan kekalahan di perang Uhud. Saat itu Rasulullah mengalami luka paling parah itu adalah saat perang Uhud. Nah, ini Talhah bin Ubaidillah ini di atas kudanya, tangan kanan memegang busur panah, tangan kiri menggendong Rasulullah. Insya Allah ya. Habis-habisan ya Bu ya, mencurahkan seluruh tenaga dalam perang tersebut ya. Kebayang gak Bu, sambil gendong, sambil bawa busur panah, terus beliau kena 70 tusukan tombak, hingga akhirnya Allah tetapkan beliau sebagai syahid di jalan Allah. Insya Allah surga layak bagi mereka ya. Luar biasa. Maka Talhah bin Ubaidillah membuktikan keimanannya di hadapan Allah dengan tenaga, dengan jasadnya, dengan fisiknya ya. Gak bisa dengan harta, dengan apa yang kita punya, dengan badan kita ya. Dan di antara sahabat yang lain lagi ada lagi Abu Hurairah. Nah, kalian kenal gak? Kenal.
Belum kenal ya, Pernah tapi dengar lah pernah ya, baca. setidaknya pernah dengar ya. Nah kalau kita mungkin sering dengar hadis ya Bu ya. Hadis itu kan biasanya kalau ustaz atau kajian atau kalau hadis itu seringnya depannya an Abi Hurairah. Nah yang meriwayatkan pertama itu adalah Abu Hurairah. Maka salah satu sahabat generasi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Bagaimana di setiap lini hidupnya itu beliau menghabiskan waktunya itu Bu untuk menghafalkan hadis-hadisnya. Selalu mengiringi kemanapun Nabi pergi. Kalau boleh tidur sama Nabi di rumah Nabi, beliau pengen tidur di rumah Nabi. Gitu ya. Saking beliau apa? Mencurahkan kemampuan di bidang ilmu pikiran. Maka tadi ada sahabat yang membuktikan keimanan dengan harta, ada yang membuktikan keimanan dengan tenaganya, ada pula yang membuktikan keimanannya dengan pikirannya. Ya, beliau habiskan hingga sisa akhir hayat itu di akhir hayat dengan banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu hadis itu belum boleh ditulis. Jadi zaman awal-awal itu biar gak tercampur dengan Al-Quran, Al-Quran ditulis, awal-awal kan ditulis di pelepah kurma, di mana-mana ya, masih berserak, belum jadi mushaf, sekarang belum ya. Tapi kalau hadis gak boleh, kata Nabi jangan ditulis, khawatirnya kalau ditulis tercampur. Maka kebayang gak gimana jeniusnya Abu Hurairah menghafal sekian ratus bahkan ribuan hadis, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sampai satu ketika, ini tidak hanya satu ketika ya, seringkali Abu Hurairah ini menahan lapar sampai pernah ngikat perut itu pakai batu ya. Di riwayat yang lain satu kali lagi beliau pernah sampai tersungkur ya, telungkup gitu. Dikira orang cuma tiduran biasa, ternyata beliau menahan lapar. Terus disamperin sama Nabi, ya Abu Hurairah, Nabi tahu nih kalau Abu Hurairah lagi kelaparan, kamu pasti lagi kelaparan, ayo main ke rumah, dikasih susu sama Nabi. Waktu itu Nabi punyanya susu doang, nah, tapi langsung kenyang, alhamdulillah berkah. Ya. Masya Allah luar biasa. Ya. Itulah sekelumit kisah sahabat Nabi yang membuktikan keimanannya, membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan segenap apa yang dimiliki. Ya, punya harta dengan hartanya, punyanya tenaga ya dengan tenaganya, punya ilmu dengan ilmunya. Ya, insya Allah kita juga sedang berproses ya Bu ya. Sampai sekarang ya Bu ya, insya Allah hingga akhir hayat. Bagaimana kita berusaha menjaga keimanan kita ini tetap tersemai subur kokoh, ya, gak mudah diterpa dengan godaan-godaan apapun yang bisa membengkokkan, bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibarat pohon itu kalau akarnya semakin kokoh, atau kita lihat kalau pohon menjulang tinggi, itu berarti akarnya kokoh kan gitu ya, besar gitu ya. Maka akidah kita, keimanan kita itu ibarat akar yang terhujam di dalam tanah. Asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama'. Ya. Jadi akidahnya kokoh ya di dalam bumi. Insya Allah amalan-amalan kita itu menjulang ya, itu beriringan antara iman dan amal menjulang sampai ke langit untuk mempertahankan akidah dan keyakinan kita dari segala badai yang terjadi ya. Banyak nggak kebun iman? Oh banyak banget ya Bu ya. Scroll HP ya kan. Lihat tetangga sebelah karaokean gangguan iman. Banyak ya. Ini pilih mau ikut karaokean apa ke kampus ini kan? Enggak ya, kalau jamaah kamu sementara. Emang nggak boleh karaokean? Boleh nggak Bu? Jawab sendiri. Ya, baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini kajian lanjut tentang akidah ini kita akan membahas tentang nawaqidul iman. Ya. Nawaqidul iman dari kata naqadha
Yanqudu naqid jamaknya nawaqid. Nawaqidul iman artinya hal-hal yang membatalkan iman, hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Insya Allah mudah-mudahan kita terlindung dari itu. Kita mau nggak batal syahadatnya? Nggak mau, ya kan? Kita pengennya di akhir hayat itu kita masih dalam keadaan beriman, karena janji Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita kalau udah usia segini kan udah mulai sering ya Bu, entah tetangga, entah teman SMA dulu, entah di mana kabar meninggal itu kan udah banyak ya Bu, dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita melihat mungkin saudara kita atau teman kita bagaimana akhir hayatnya itu bagus, pengen nggak Bu seperti itu? Ya, kita pengennya di akhir itu husnul khotimah, ya. Maka pegang terus akidah kita, jangan sampai batal, ya. Nah, maka kita akan membahas ada di sini menurut ulama akidah, ya, di antaranya dijelaskan di dalam syarah Imam At-Tahawi, kitab Imam At-Tahawi. Hal-hal yang membatalkan akidah ada 4 hal ya Bu ya. Saya bacain bahasa Arabnya singkat-singkatnya aja ya. Di antaranya inkarul rububiyyah aw at-ta'an fiha, at-ta'an fi asma'illahi wa sifatihi, at-ta'an fi uluhiyyah, wa inkarur risalah aw at-ta'an sahibiha. Yang artinya kalau nggak diartiin kagak ngerti ya Bu ya. Ya. Ini sebenarnya klasifikasi menurut ulama saja gitu ya, klasifikasinya. Yang pertama yaitu yang membatalkan dua kalimat syahadat, mengingkari tauhid rububiyah atau mencelaknya, ya. Mengingkari atau mencela tauhid rububiyah yang pertama. Yang kedua, mengingkari atau mencela al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu di pertemuan dulu kita pernah membahas tentang macam-macam tauhid kan begitu ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Nah, ini nyambung ya. Nah, tadi yang kedua mencela, mengingkari atau mencela nama-nama dan sifat Allah. Yang ketiga mengingkari atau mencela akidah uluhiyah. Dan yang keempat mengingkari risalah kenabian Rasulullah, ya, risalah Nabi Muhammad, dan juga mencela pemilik risalahnya atau mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 4 akan kita bahas satu persatu insyaallah. Nah, salah satu ciri-ciri juga kamus itu rajin nyatet luar biasa. Nggak hal kecepatan dibilang ya Bu ya. Soalnya pada rajin-rajin luar biasa, Masya Allah. Ulang dari pertama. Oh, diulang kecepatan ya Bu ya. Nah, diulang lagi. Tadi 4 hal yang membatalkan. Yang pertama, ingkar dan mencela tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Yang kedua, diidem aja Bu. Ingkar dan mencela nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Yang ketiga, ingkar dan mencela tauhid uluhiyah. Ini masih pada ingat nggak ya tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah kayak apa? Lupa ya? Lupa lagi ya? Alhamdulillah waktu itu dicatat, jadi masih ada catatannya. Yang ketiga tadi ya, ingkar dan mencela tauhid uluhiyah. Dan yang keempat mengingkari, ingkar aja biar singkat ya, ingkar dengan risalah Nabi Muhammad, ingkar dengan risalah Nabi Muhammad dan mencelanya, mencela beliau ya, ingkar dengan risalah Nabi Muhammad dan mencelanya. Ya, nanti masuk ujian katanya ya. Ada ujiannya, Masya Allah. Ya. Baik, sebenarnya yang ketinggalan Insya Allah ya.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas satu persatu, dulu juga pernah kita bahas ya, karena sebelum masuk ke sini kita harus mereview kembali apa itu arti iman, ya kan? Iman itu 3 ya. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, ya. Kemudian al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan dibuktikan dengan amal-amal dengan anggota badan. Jadi sebelum masuk perincian 4 tadi, secara umum akidah itu kan harus meliputi 3 hal tadi ya. Nah, 3 hal ini saling berkesinambungan, Bu ya, kesinambungan. Gak boleh lepas salah satu, semuanya saling berkaitan ya. Gak bisa Bu, akidah itu cuma diimani dalam hati tapi gak mau diucapin dengan lisan. Gimana tuh jadinya? Maka contohnya seperti paman Nabi ya, udah pernah dibahas waktu itu. Paman Nabi itu hatinya cenderung pada iman, dia sayang sama Nabi, dia dukung dakwah Nabi, tapi di akhir hayat dia gak mau mengucapkan la ilaha illallah, gak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka tidak termasuk kategori orang beriman. Akhirnya masuknya golongan kafir kan ya, di neraka tempatnya beliau. Sebaliknya gitu ya, dalam hatinya mengimani ya, tadi dalam hati mengimani tapi nggak mau mengucapkan. Nah, ini sebaliknya, dia mengucapkan di bibir asyhadu an la ilaha illallah, tapi lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Namanya apa? Munafik. Juga sudah pernah dibahas. Dan ini golongan munafik ini bibit-bibitnya sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan dari sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini lebih bahaya nih. Maka Allah bilang orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya api neraka, saking bahayanya. Mereka di lisan bilang beriman tapi hatinya sungguh tidak beriman. Hatinya mencela, hatinya tidak mengakui Allah, hatinya mencela Nabi, hatinya membenci Nabi. Itu orang-orang ciri-ciri orang munafik. Nah, ini di hadapan Allah termasuk kategori membatalkan kalimat syahadat, walaupun golongannya disebutnya fasik, munafik ya. Munafik. Nah, begitu juga terakhir apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Kalau ada orang beriman, dia hatinya beriman, lisannya sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak mau sholat. Seumur hidupnya nggak pernah sholat, sekalinya sholat sholatin. Naudzubillah min dzalik. Itu juga ya. Nah, tentang masalah meninggalkan sholat ini menurut ulama memang ada 2 pendapat. Ya. Ketika dia meninggalkan sholatnya itu sebetulnya dia tahu bahwa itu wajib, dia tidak mengingkari itu wajib, tapi males gitu ya. Maka itu tidak termasuk kategori kafir, tapi tentu dia termasuk orang yang melakukan dosa besar ya. Maka nasibnya di hadapan Allah adalah fi masyiatillah, bahwa benar memang Allah itu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama orang itu bibirnya ada kalimat la ilaha illallah, itu memang insya Allah pada ujungnya masuk surga, gitu kan. Tapi bayangin sebelum masuk surga itu dicuci dulu, ya kan? Apalagi kalau nggak pernah sholat, 1 kali nggak sholat, naudzubillah min dzalik. Itu kalau karena malas. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena ingkar, dia mengatakan sholat itu nggak wajib, maka itu jelas batal kalimat syahadatnya, termasuk golongan kafir. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa label orang dianggap kafir ya. Sebetulnya kafir itu sebutan yang layak ya, karena kafir itu dari kata kafaro, orang yang tertutup hatinya dari Islam. Nah, jadi kita lebih bagus bilang kafir daripada non muslim. Kafir kan tertutup, kalau non muslim artinya tidak selamat. Mending mana? Gitu kan?
Cuman konotasinya kalau bilang kafir kayak gimana banget gitu ya. Label kafir ya, label orang yang dikatakan murtad, dia bukan muslim di hadapan dunia ya, di hukum dunia ini standarnya hanya qaul di lisan saja, ya kan? Ketika orang sudah mengatakan dia sudah, misalnya kalau mu'alaf, dia dari non muslim masuk Islam kan mu'alaf tuh ya, dia syaratnya membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Tapi kalau dari orang udah muslim, ya kita mah udah syahadat setiap saat, ya kan? Nah, jadi syarat disebut orang beriman itu kalau di hadapan manusia hanya satu, hanya ucapan saja. Kita nggak tahu hatinya gimana, itu mah urusan dia sama Allah. Dia nggak pernah sholat, tetap kan KTP-nya tetap Islam kan? Tetap Islam. Jadi ada orang dia mu'alaf masuk Islam, mungkin belajar sholat sekali, nanti sholat lagi, mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Sholat lagi disolatin di akhirnya begitu, KTP-nya berubah ya dari agama selain Islam berubah jadi Islam, gitu kan? Nah maka di hadapan manusia, di hadapan hukum manusia di dunia, hukum di dunia, dia disebutnya memang adalah orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Akan tetapi beda halnya dengan apa yang dimaksud membatalkan syahadat ini adalah membatalkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa syahadat itu kan artinya ikrar, sumpah, kesaksian, ya kan? Kita sudah sumpah setia sama Allah. Kita sudah bersaksi, udah bersumpah, ya Allah, aku sumpah, asyhadu, bersaksi bahwa nggak ada ilah. Ya sudah pernah kita bahas ilah ya. Ilah itu apa? Ilah itu adalah sesuatu yang layak disembah, layak paling dicintai, paling diagungkan, itu ilah. Selain Engkau ya Allah, ya kan? Nah maka kalau tadi di hadapan di dunia itu cukup dengan kaul, pengertian iman yang 3 tadi ini adalah iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah iman itu harus dibuktikan, dalam hatinya beriman, di lisannya juga beriman, dibuktikan dengan amalan-amalan, mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitu, itu baru diterima syahadatnya. Kalau cacat salah satunya, kalau kurang salah satunya, maka walaupun di dunia itu kita nggak bisa kan, kita nggak boleh ya asal-asal bilang kafir loh, gitu kan nggak boleh Bu ya, kan kita nggak boleh melabel seperti itu. Yang melabel kafir atau enggak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah masing-masing kita, kesaksian kita kepada Allah. Yang tahu batal apa enggaknya syahadat kita itu ya Allah. Sebab kalau di hadapan manusia syaratnya hanya udah masuk Islam, pokoknya ucapin syahadat, udah KTP-nya udah masuk Islam, ya kan? Maka di hadapan Allah kita buktikan kebenaran kita. Nah, kita klasifikasi tadi 4 hal tadi yang membatalkan keimanan kita di hadapan Allah. Yang pertama adalah mengingkari dan mencela tauhid rububiyah. Ada yang masih ingat nggak Bu apa itu tauhid rububiyah? Nggak ingat ya. Memang harus ulang-ulang terus ya. Rububiyah dari kata Rabbun, sering bilang ya Rabbi, gitu sering bilang gitu nggak Bu? Kalau doa kan nggak selalu ya Allah, kadang ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, terus kita sebut ya. Harusnya semakin banyak doanya semakin banyak Bu, puji Allahnya ya kan. Ya Rabbi, dari kata Rabbun yang artinya Rabbun itu memelihara, mengatur, itu Rabbun. Ya, dan juga di antara sifat Rabbun adalah menciptakan. Jadi kita sudah yakin ya Bu ya, yang menciptakan kita dan alam semesta ini siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diciptakan, diatur, dipelihara semuanya oleh siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin insya Allah. Maka kalau kita sudah yakin dengan tauhid rububiyah ini, nggak ada Bu yang namanya misalkan bencana di Aceh Tamiang pada waktu itu ya Bu ya, misalkan ada bencana nih banjir menyebabkan banyak korban ya.
Kalau orang yang tidak beriman, mungkin ada orang yang menyalahkan takdir, betul nggak? Ya, menyalahkan kenapa hujan gitu kan. Padahal mah yang salah hujannya, apa yang nebak hutannya? Iya kan? Oh, hujan mah nggak salah, Allah emang salah nurunin hujan. Giliran diturunin hujan, giliran nggak hujan, panas dulu lah. Ya Bu ya, coba Bu keluar siang-siang, ya Allah, panas rasanya Bu, panas banget ya kalau nggak hujan-hujan. Kan begitu, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bu, hal-hal yang membahayakan, yang dikhawatirkan bisa membatalkan akidah kita, insya Allah jangan sampai. Jangan sampai ketika kita ada bencana yang kita salahkan adalah ini tentaranya Allah. Ketika kita salahkan hujan, maka kita menyalahkan penciptanya. Yang menciptakan hujan adalah Allah. Padahal Allah itu memberikan bencana karena ulah tangan kita sendiri, bukan kita ya, ulah tangan manusia sendiri. Ma'asoba min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa musibah apapun yang menimpamu, sayyi'ah, musibah yang buruk, karena musibah itu ada yang baik, ada yang buruk, itu sebetulnya adalah ulah dari tanganmu sendiri, kata Allah. Betul nggak? Betul. Coba segala bencana alam itu pasti sumbernya awalnya memang karena ulah manusia. Buang sampah enak banget Bu, ke sungai, ya kan? Ayo sekarang sungai di Jakarta nggak ada yang bersih ya Bu ya. Gitu. Nah, itu rububiyah, ya, rububiyah bahwa Allah itu mengatur, Allah sudah mengatur, Allah turunkan hujan itu bagian dari sifat rububiyah Allah. Kalau kita salahkan hujan, maka akidah kita perlu dikhawatirkan, ya kan? Kita nggak yakin sama Allah yang Maha Pengatur tadi, begitu. Ya, alhamdulillah ingin dalam. Nah, di antara sifat rububiyah juga Allah memberikan razib. Allah itu Maha memberikan rizki. Yakin nggak Bu? Benar. Insya Allah nggak pernah goyang terucap di bibir kita, Pak, tolonglah Pak, nasib saya ada di tangan Bapak. Itu baku. Benar nggak? Benar. Mungkin dulu kita pernah. Ya, mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah. Hal-hal yang kayak gini ini nggak membatalkan syahadat kita, nggak Bu. Kita ngomong gitu kan kita tetap Islam, kita tetap mukmin ya. Tapi ini membahayakan akidah kita di hadapan Allah. Kalau ini sering diucapkan, tapi insya Allah dengan bertaubat, dengan istighfar kita, Allah terima insya Allah taubat kita, gitu ya. Nah ini makanya fi masyiatillah, hanya Allah yang tahu. Jangan sampai kita itu mengandalkan, tadi kan ya, menyandarkan rezeki kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah berucap la ilaha illallah, tidak ada yang lebih dicintai daripada Allah. Jangan sampai harta benda kita lebih kita cintai daripada Allah. Jangan sampai anak keturunan kita lebih kita cintai daripada Allah. Jangan sampai apa Bu? Ya pokoknya kesenangan hidup apapun melalaikan kita dari menyembah ya persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang na'udzubillah, jangan sampai itu bisa membatalkan syahadat itu diantara mengingkari tauhid rububiyah bahwa Allah